Bab 1891. Bertemu lagi. Petik 1 tanda tanya. Saya tidak yakin, tetapi seharusnya lebih maju daripada yang dikembangkan oleh keluarga Mitsui, kata Lin Yi. Ramuannya mungkin akan dikirim ke Huaxia dalam beberapa hari, biarkan departemen terkait mempelajarinya sendiri. Serum gen yang dikembangkan oleh keluarga Mitsui sudah sangat efektif, jika ada yang lebih tinggi, situasi internasional mungkin akan semakin kacau, kata Qiu Yuluo dengan suara berat. Tidak perlu khawatir tentang masalah internasional untuk saat ini, selama Pulau Tilia tidak hilang, itu tidak akan terlalu memengaruhi kita. Setelah perbincangan singkat tentang Kasar, makan malam mulai menjadi meriah. Mereka minum sampai tengah malam sebelum semua orang pergi. Lin Yi naik taksi kembali ke Hotel Pangu, tetapi Li Chuan dan Qiao Xin masih terjaga, menunggunya kembali. Kakak Lin, kau sudah kembali. Melihat Lin Yi berdiri di luar, Qiao Xin dengan senang hati menyambutnya masuk. Li Chuan juga berdiri, penampilannya tidak berbeda dari biasanya. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum dan berjalan menuju Li Chuan. Bagaimana perasaanmu? Kamu merasa jauh lebih baik, kan? Li Chuan tersenyum dan mengangguk, matanya dipenuhi kelembutan. Aku merasa baik-baik saja sekarang. Aku bisa kembali bekerja seperti biasa. Tidak perlu terburu-buru. Kembalilah dan istirahatlah beberapa hari lagi. Itulah yang kucoba bujuk, tetapi saudari Li menolak, kata Qiao Xin. Dia bilang akan kembali ke Zonghai setelah kau pulang, lalu pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Aku mungkin tidak bisa pulang besok. Aku masih ada urusan lain. Lin Yi melihat jam. Setelah urusan pribadiku selesai besok, aku akan mengajak kalian berkeliling Yanjing sebelum pulang. Li Chuan mengangguk pelan. Kami akan mengikuti rencanamu. Kalau begitu, kita istirahat dulu. Jangan begadang di jam segini. Qiao Xin mengedipkan mata pada mereka berdua. Aku tidak akan menjadi orang ketiga di sini malam ini. Kalian berdua bisa tidur di sini. Bersikaplah lembut. Setelah itu, Qiao Xin meninggalkan ruangan dan pergi ke sebelah. Keesokan paginya, setelah mereka bertiga sarapan, Lin Yi pergi ke Brigade Garda Pusat dan tiba di kantor Liu Hong. Melihat Lin Yi masuk, Liu Hong meletakkan pekerjaannya. Barang yang kau dapatkan dari Kasar sudah dalam perjalanan. Akan dikirim ke Yanjing dalam beberapa jam. Kau cukup cepat. Lin Yi tersenyum. Aku bisa memastikan itu serum gen, tapi kau bisa mempelajarinya sendiri. Aku tidak akan ikut campur. Liu Hong mengangguk. Sangat menguntungkan Lin Yi bisa melakukan ini. Sudahkah kau mencari tahu siapa yang mereka hadapi? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Masalah ini sudah di luar kemampuanku. Aku tidak bisa menyelidikinya sama sekali. Namun, satu hal yang pasti. Orang yang membuat kesepakatan dengan Fose pasti organisasi besar. Bahkan jika tim Yanlong dipulangkan, mereka mungkin tidak akan mampu bersaing, jadi jangan terlalu dipikirkan untuk saat ini. Liu Hong sedang berpikir keras. Dengan kepribadian Lin Yi, fakta bahwa ia bisa mengatakan hal seperti itu menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Terlebih lagi, saat dia di sana, Song Jinmin ada di sisinya. Ini mungkin hasil diskusi mereka. Karena alasan ini, Liu Hong tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Mengenai apa yang harus dilakukan, ia masih harus mendiskusikannya dengan Tetua Lu. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dilakukan di Brigade Garda Pusat untuk saat ini. Beristirahatlah dengan baik selama periode ini, tetapi kalian harus bersiap dengan baik. Siapa tahu, mungkin ada misi di pulau ini kapan saja. Dimengerti. Lin Yi menanggapi dengan santai dan berbalik untuk keluar dari kantor Liu Hong, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Karena dia telah menyelesaikan semuanya di Yanjing, dia tidak punya alasan untuk tinggal di sini selain bersenang-senang dengan Li Chuan selama beberapa hari. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke Zonghai. Setelah meninggalkan kantor Liu Hong, Lin Yi pergi ke kantor lain dan bertemu dengan orang-orang dari tim 1. Kakak Lin, apakah Bos Liu menugaskan misi baru? Tidak untuk saat ini. Semua orang harus pergi sendiri dan mengurus urusan masing-masing. Apakah kamu akan kembali ke Zonghai? Tanya Xiao Bing. Kita bisa pergi bersama karena sedang dalam perjalanan. Aku ada urusan pribadi yang harus diurus di sini selama beberapa hari. Kalian pergi saja. Semua orang mengangguk. Setelah semuanya beres, saatnya kembali. Mereka meninggalkan gedung kantor satu persatu, berencana untuk makan malam bersama malam itu dan menikmati waktu sebelum berpisah keesokan harinya. Sementara itu, Liang Ruoksu berkendara bersama Liang Xianghe dan tiba di gerbang markas Brigade Garda Pusat. Kakek sudah tua. Kenapa masih sibuk dengan Brigade Garda Pusat? Bukankah lebih baik tinggal di rumah, minum teh, dan bersantai? Brigade Garda Pusat memegang posisi strategis yang penting di Tiongkok.
Memimpin tim 5 hingga 8 membawa manfaat besar bagi keluarga Liang. Segalanya tidak sesederhana yang kau bayangkan, kata Liang Xianghe sambil tersenyum riang. Dan kau sudah cukup lama di Yanjing. Kapan kau berencana kembali? Ketika menyebutkan kembali ke Zonghai, ekspresi melankolis muncul di wajahnya. Wajah Liang Ruoxu. Kita bicarakan beberapa hari lagi. Aku sedang tidak ingin kembali sekarang. Liang Xianghe tahu tentang kelangsungan hidup Lin Yi tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Hal-hal seperti itu sulit dijelaskan, jadi dia memutuskan untuk menuruti keinginan Lin Yi. Dia percaya kebenaran akan segera terungkap. Namun, melihat cucunya terus-menerus murung membuatnya, sebagai kakeknya, merasa tidak nyaman. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu harus kembali cepat atau lambat. Iya, bukankah aku sudah bilang akan kembali dalam beberapa hari, itu yang kamu katakan sebelumnya, kata Liang Xianghe. Tapi aku masih bersikap sama. Lin Yi terlalu tidak bisa diandalkan. Aku tidak akan menyetujui masalahmu. Di saat seperti ini, tidak masalah apakah kamu setuju atau tidak. Liang Ruoxu tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Karena dia mengirim Liang Xianghe, mobilnya langsung melaju ke kompleks pangkalan. Namun saat itu, dia melihat seseorang mengenakan topeng berjalan keluar dari gedung pangkalan. Dia tertegun. Meskipun separuh wajah pihak lain tertutup topeng, dia tidak akan pernah melupakan mata itu. Persis seperti milik Lin Yi. Selain itu, tinggi dan ukurannya hampir identik, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Bok, 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 bok. Jantung Liang Ruoxu berdebar kencang. Dia tidak percaya bahwa dua orang bisa terlihat begitu mirip di dunia ini. Pada saat yang sama, Liang Xianghe juga melihat Lin Yi. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Lebih baik membiarkan anak muda menangani sendiri masalah ini. Liang Ruoxu melepas sabuk pengamannya dan keluar dari mobil, tetapi dia tidak bergerak. Dia menatap lurus ke arah Lin Yi dan tidak pergi untuk waktu yang lama. Seolah merasakan tatapannya, Lin Yi juga melihat ke arah Liang Ruoxu. Ia berhenti dan tidak bergerak. Tatapan mereka bertemu di udara. Seperti bintang-bintang di langit malam, cahayanya saling bertautan. Pada saat itu, Liang Ruoxu sangat yakin. Pria yang berdiri di depannya adalah orang yang dipikirkannya sepanjang hari dan malam. Bab 1892. Janjimu. Liang Xianghe, yang baru saja keluar dari mobil, tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berjalan perlahan menuju gedung pangkalan. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat dua orang di lapangan, Qiu Yuluo dan Ning Che sangat bijaksana. Mereka menyuruh yang lain pergi dan memberi jalan bagi mereka. Namun, Lin Yi dan Liang Ruoxu tidak lagi berminat untuk memperhatikan orang lain. Tatapan mereka saling bertemu. Seolah bintang-bintang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lin Yi melihat matanya merah dan berkaca-kaca. Namun, harga dirinya tidak membiarkan air matanya jatuh. Setelah beberapa saat, Lin Yi mengangkat kepalanya dan memberi isyarat agar Liang Ruoxu masuk ke dalam mobil. Keduanya diam-diam masuk ke mobil yang diparkir di samping. Saat dia menutup pintu, Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan melepas topengnya. Liang Ruoxu menatapnya dengan mata indahnya, penuh tanggung jawab. Kegembiraan, kejutan, ketidakpercayaan. Orang yang dikiranya sudah mati ternyata hidup tepat di depannya. Bahkan Liang Ruoxu butuh waktu sejenak untuk menenangkan dirinya dalam menghadapi kejadian ajaib seperti itu. Sebenarnya, aku tidak pernah mati, kata Lin Yi. Saat itu, saya punya tugas lain, jadi kami merencanakan kematian saya. Tapi rumah sakit. Lin Yi menggaruk kepalanya, merasa bimbang. Dia ingin mengarang alasan, tetapi menghadapi Liang Ruoxu, dia tidak tega berbohong. Dia membayangkan air mata yang pasti ditumpahkannya saat itu. Saat itu, saya benar-benar hampir mati, hanya tersisa sedikit napas. Napas saya begitu lemah sehingga baik mesin maupun dokter tidak dapat mendeteksinya. Jantung Liang Ruoxu berdebar kencang saat alam bawah sadarnya perlahan mulai menerima kenyataan ini. Lalu, kapan kamu sadar kembali? Saya terbangun ketika saya dikirim ke krematorium, kata Lin Yi. Setelah Penatualu mengetahui hal ini, dia mengalahkanku dalam permainanku sendiri dan tidak mengumumkan bahwa aku telah hidup kembali. Setelah itu, terjadi keheningan yang panjang di dalam mobil. Setelah sekitar 1 menit, Liang Ruoxu berkata, "Mungkinkah situasi keluarga Wang adalah perbuatanmu?" Lin Yi mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun dari Liang Ruoxu. Selain itu, ada beberapa urusan di luar negeri yang baru saja diselesaikan. Jika aku tidak bertemu denganmu saat ini, apakah kau akan kembali ke Zonghai? Sudah waktunya. Lin Yi, dasar bajingan.
Liang Ruoxu mengepalkan tinjunya yang kecil dan menghujani Lin Yi dengan air mata yang tak terbendung. Beraninya kau tidak bilang kau belum mati. Akan kuhajar kau sampai mati. Liang Ruoxu benar-benar marah. Meskipun mereka berada di dalam mobil, ia tetap memukul dan menendang Lin Yi. Setiap pukulannya sangat keras. Sakit, sakit, sakit. Bersikaplah lembut. Lin Yi mencoba menghindar, tetapi tinju Liang Ruoxu tetap mengenainya. Bukannya dia tidak bisa menghindarinya, tetapi Lin Yi tidak mau. Dia tahu bahwa Liang Ruoxu perlu melakukan ini untuk melampiaskan emosi yang terpendam dalam hatinya. Setelah sekian lama, dia butuh tempat untuk melampiaskan kekesalannya. Aku akan menghajarmu sampai mati. Siapa yang memintamu untuk tidak memberitahuku sebelumnya? Situasi ini memang terlalu aneh. Ditambah lagi dengan fakta bahwa saya sedang menjalankan misi, saya tidak bisa bercerita banyak. Lin Yi mengulurkan tangannya dan mengusap wajah Liang Ruoxu. Jangan menangis, aku masih hidup. Tindakan ringan ini menghancurkan pertahanan mental Liang Ruoxu. Dia mencengkeram lengan Lin Yi dan menangis terseduh-seduh. Dia menangis terseduh-seduh, dan lengan bajunya basah. Bahkan Liang Ruoxu sendiri tidak tahu apakah ia menangis karena bahagia atau karena alasan lain. Singkatnya, saat ini, ia tak kuasa menahan tangisnya. Itulah cara terbaik baginya untuk melampiaskan kekesalannya. Meskipun Lin Yi menghiburnya, ia tetap tidak berhenti. Malah, ia menangis semakin keras. Begitulah, lebih dari 10 menit berlalu sebelum tangisan Liang Ruoxu akhirnya mereda. Jangan menangis. Aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Jika kau berani melakukan hal seperti itu lagi di masa depan, aku akan membunuhmu bahkan jika kau benar-benar selamat. Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Liang Ruoxu memang selalu bersikap dominan. Dengan lembut, Liang Ruoxu menyeka air matanya, tetapi riasan di wajahnya luntur. Cepat dan bereskan riasanmu. Lin Yi tersenyum. Ayo makan sesuatu. Aku lapar. Makan, makan, makan. Kamu cuma tahu cara makan. Meskipun Lin Yi muncul di hadapannya lagi, Liang Ruoxu masih marah. Dia tidak memberitahunya tentang masalah sebesar itu. Liang Ruoxu mengeluarkan beberapa kosmetik dari tasnya dan merapikan riasannya. Kemudian, Lin Yi keluar dari Brigade Garda Pusat. Sepanjang perjalanan, emosi Liang Ruoxu mereda. Kegembiraan terpancar di wajahnya. Dia bukan orang yang tidak bisa memahami gambaran besar. Mengingat didikan yang diterimanya, dia memahami situasi Lin Yi dengan baik. Kemampuan mereka untuk beroperasi di atas aturan orang biasa datang dengan hak istimewa yang tidak diberikan secara cuma-cuma. Tentu saja, hal itu membutuhkan pengorbanan dan kontribusi diam-diam di balik layar. Lin Yi punya alasan untuk ini. Liang Ruoxu memesan kamar pribadi di restoran Guandong. Mereka berdua membutuhkan lingkungan yang tenang untuk berbicara. Meskipun mereka ada di sana untuk makan, tak satu pun dari mereka makan banyak, hanya menggigit sedikit. Percakapan mereka terpusat sepenuhnya pada peristiwa yang terjadi selama ini. Dari insiden di Panem hingga pembunuhan Fose. Lin Yi menjelaskan semuanya secara rinci, dan dia hanya bisa menceritakannya kepada Liang Ruoxu. Karena dia lebih memahami kekacauan dunia ini daripada dirinya sendiri. Baru saat itulah Liang Ruoxu menyadari betapa menderitanya Lin Yi dan Zhou Liang di Panem. Dia bergidik memikirkan mereka bersembunyi di selokan selama 3 hari. Liang Ruoxu meraih tangan Lin Yi dengan erat. Jangan pernah melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Sambil berbicara, cengkeraman Liang Ruoxu semakin erat. Kalau begitu, aku lebih suka kau keluar dari Brigade Garda Pusat. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Aku pasti akan berhati-hati di masa depan. Liang Ruoxu tiba-tiba berbalik dan menatap Lin Yi dengan tatapan membara. Aku tidak ingin perhatian. Aku ingin keselamatanmu sepenuhnya. Lin Yi merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Ia tidak mengatakan apa yang ingin ia katakan. Pada titik ini, jelas tidak pantas untuk mengatakan apapun lagi. Dia mengulurkan tangan dan menyisir rambut Liang Ruoxu sambil menatapnya dengan lembut. Aku bisa menjamin keselamatanku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu khawatir lagi, apalagi berpisah denganmu. Liang Ruoxu tersentuh. Yang ia inginkan adalah janji seperti yang diucapkan Lin Yi. Selama ini, dia telah menyesali tindakannya berkali-kali. Ada banyak hal yang tak sempat ia lakukan bersamanya. Dan kali ini, ia tak ingin meninggalkan penyesalan. Liang Ruoxu mencondongkan tubuh ke arah Lin Yi dan mengambil inisiatif untuk menciumnya. Lembut dan penuh gairah. Bab 1893. Pendeta Tao Tua. Keduanya berpelukan erat sekali, seakan ingin meleburkan satu sama lain ke dalam tubuh mereka. Tangan besar Lin Yi juga sangat nakal saat ia merogoh pakaian Liang Ruoxu.
Liang Ruoxu tidak melawan. Dia bahkan bergerak sedikit untuk membuatnya lebih nyaman. Suasana di ruangan itu memanas dengan cepat. 10 menit kemudian, bibir mereka berpisah. Wajah Liang Ruoxu sedikit merah karena dia terengah-engah. Kenapa kita tidak pergi ke tempat lain saja? Tempat ini sepertinya kurang cocok, Lin Yi tersenyum. Kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Liang Ruoxu berhasil menahan diri. Ia tahu apa yang dibicarakan pria itu. Namun tempat ini memang tidak pantas. Sudah beres semuanya di Yanjing. Kapan kamu kembali ke Songhai? Aku akan kembali beberapa hari lagi. Aku masih punya beberapa hal lain yang harus kulakukan di sini. Lin Yi tidak mengatakan apapun tentang Li Chuhan. Meskipun Liang Ruoxu tahu apa yang sedang terjadi, jika dia mengatakannya dengan lantang, sifat masalahnya akan berbeda. Kalau begitu aku tidak akan menunggumu. Aku akan kembali ke Songhai besok, kata Liang Ruoxu. Banyak sekali pekerjaannya, saya harus menyelesaikannya dengan cepat. Sampai jumpa besok. Tidak perlu. Kerjakan saja pekerjaanmu. Cepat kembali setelah selesai. Liang Ruoxu berkata dengan riang. Baiklah, aku akan kembali ke Songhai setelah selesai di sini. Suasana pun mereda, dan mereka berdua mulai makan. Kemudian, mereka pergi ke tempat lain dan makan malam bersama sebelum mengantarnya pulang. Setelah itu, Lin Yi kembali ke hotel dan bertemu Li Chuhan. Semuanya berjalan baik. Karena mereka akan keluar untuk bersantai keesokan harinya, mereka bertiga bangun pagi-pagi. Kakak Lin, kita mau pergi kemana hari ini? Setelah berpakaian, Kiao Xin bertanya. Tempat paling terkenal di Yanjing adalah tembok besar dan kota terlarang. Kamu mau pergi kemana? Kita sudah pernah ke kedua tempat itu sebelumnya. Ayo kita pergi ke tempat lain, kata Kiao Xin. Kudengar Gunung Xiang di Yanjing sangat terkenal. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Baiklah, aku akan mendengarkan kalian. Seharusnya ini perjalanan yang santai, jadi kemanapun aku pergi, aku tidak peduli. Saudari Li, bagaimana menurutmu? Bisakah kita pergi ke Gunung Xiang? Li Chuhan tersenyum dan mengangguk. Kalian putuskan. Kita bisa pergi kemana saja. Bagi Li Chuhan, selama Lin Yi ada, dia akan bahagia kemanapun dia pergi. Setelah memastikan tujuan mereka bertiga mengatur diri dan bersiap untuk berangkat. Sebelum berangkat, Kiao Xin juga membeli beberapa buah dan air mineral untuk dimakan dalam perjalanan. Perjalanannya tidak lama, tetapi karena lalu lintas di Yanjing, butuh waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai kaki gunung. Li Chuhan duduk di barisan depan dan mengobrol dengan Lin Yi, takut dia akan mengantuk karena mengemudi. Kiao Xin tidur nyenyak di belakang, tidak mengganggu siapapun. Namun, ketika mereka tiba di Gunung Xiang, mereka menyadari bahwa pemandangan di depan mereka hanya dapat digambarkan sebagai lautan manusia. Kurasa ini bukan musim puncak turis di Yanjing. Kenapa banyak sekali orang di sini? Tanya Kiao Xin heran. Apakah orang Yanjing sangat suka mendaki? Mungkin karena standar hidup sekarang lebih baik, dan ini akhir pekan, jadi wajar saja kalau ada lebih banyak orang, kata Li Chuhan. Tapi dari penampilan para turis ini, sepertinya ada sesuatu yang lebih dari itu. Mendengar kata-kata Lin Yi, Li Chuhan dan Kiao Xin memandang turis-turis lain. Mereka menyadari bahwa banyak dari mereka membawa tas-tas berbagai ukuran. Beberapa memegang dupa, sementara yang lain memegang 8 trigram kecil. Mereka tampak seperti hendak membuka altar. Pada saat ini, manajer tempat parkir berjalan untuk mengumpulkan biaya ketika Kiao Xin mengambil kesempatan untuk bertanya. Saudaraku, saya ingin bertanya, hari ini hari apa? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Ada kuil Tao yang sangat efektif di gunung itu. Lagi pula, hari ini adalah festival hantu lapar yang penting bagi para Taois, jadi banyak orang yang berkunjung. Kata administrator itu. Jika hari lain, jumlah orangnya akan berkurang setengahnya. Kiao Xin mengerti apa sekarang. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk acara khusus. Saudara Lin, bagaimana kalau kita naik dan melihat-lihat nanti? Tanya Kiao Xin. Kita juga bisa berdoa untuk saudari Li dan meminta berkat. Bodhisattva berasal dari agama Buddha. Ini kuil Tao. Kalau kamu ke sana minta bodhisattva, kamu mungkin akan diusir. Kiao Xin tertawa canggung. Kalau begitu, mari kita berdoa kepada dewa-dewa tua. Ayo pergi. Karena kita sudah di sini, kita harus memeriksanya. Meskipun mereka datang untuk mendaki gunung dan bersantai, Lin Yi cukup tertarik dengan kuil Tao di gunung tersebut. Lagi pula, menjadi pendeta Tao adalah rencananya setelah menyelesaikan karirnya sebagai polisi. Memeriksanya terlebih dahulu sepertinya ide yang bagus. Ayo pergi. Mengikuti orang banyak, mereka bertiga membeli tiket dan mulai mendaki gunung. Seperti kata pepatah,
ketika daun merah Gunung Siang telah gugur, baik Anda maupun saya tidak akan kecewa. Meskipun belum saat terbaik untuk melihat daun merah, pemandangan di Gunung Siang tetaplah indah. Karena adanya festival Tao, banyak sekali orang yang mendaki gunung, yang membuat pemandangan terasa kurang damai. Jalan setapak di atas gunung terdiri dari anak tangga batu, sehingga sangat cocok bagi mereka yang gemar hiking dan kebugaran. Li Chuan memegang lengan Lin Yi dan perlahan berjalan mendaki gunung sambil melihat pemandangan. Baginya, ini adalah pemandangan yang paling indah. Qiao Xin mengikutinya dari belakang, terus-menerus mengambil foto dengan ponselnya, seakan-akan ia tidak ingin kehilangan satu pun pemandangan. Ini juga dengan sempurna menegaskan kembali meme yang telah beredar daring sejak lama. Masuk ke mobil untuk tidur, keluar mobil untuk buang air kecil, dan mengambil foto tempat-tempat indah, itulah yang dilakukan orang-orang seperti Qiao Xin. Kakak Li, cepatlah. Kurasa kita punya peramal. Ayo kita ke sana dan lihat, panggil Qiao Xin dari belakang. Seorang peramal. Ya, sepertinya dia seorang pendeta Tao tua. Sepertinya dia baik-baik saja. Mereka sudah saling kenal lebih dari setahun. Lin Yi dan Li Chuan sama-sama tahu bahwa Qiao Xin bukan sekadar penggemar berat Conan. Dia juga sangat menyukai hal-hal supernatural. Ketika dia di rumah sakit, ketika suaminya sedang tidak ada kegiatan, dia bahkan akan mengambil kartu tarot dan membacakan ramalan untuk rekan-rekannya yang lain. Bahkan ada pasien yang memintanya untuk menanyakan kapan waktu yang tepat untuk operasi. Beliau sungguh murah hati. Qiao Xin mengangguk, lalu mempercepat langkahnya dan berjalan menuju platform di depannya. Keduanya mengikuti di belakang Qiao Xin. Lagi pula, mereka di sini untuk bersantai, jadi wajar saja kalau dia harus melihat semuanya. Meskipun Lin Yi tidak percaya pada hal-hal ini, tidak masalah untuk ikut bersenang-senang. Di tengah perjalanan mendaki gunung, ada seseorang yang tampak seperti pendeta Tao duduk dengan tenang di bangku kecil. Di depannya, Zhou Yi, berpakaian seperti seorang ahli dari dunia lain, berdiri di sana. Tatapan pendeta Tao tua itu menyapu para turis satu persatu. Lalu, dia melihat. Qiao Xin berjalan ke arahnya dan secara alami bergumam pada dirinya sendiri. Kaki yang bagus. Pada saat yang sama, Qiao Xin sudah berjalan ke arahnya dan setengah jongkok. Pendeta Tao tua itu mengelus jenggotnya dan berpikir dalam hati. Bentuk tubuhmu juga bagus. Bab 1894. Bahkan yang abadi harus makan. Tuan, saya ingin meramal. Sesampainya di kios, Qiao Xin bertanya, berapa biayanya? Membaca tangan, juga masing-masing. Harganya lumayan. Bagi orang berpendapatan tinggi seperti Qiao Xin, terlalu banyak yuan untuk melakukan ramalan tampaknya tidak mahal. Lagi pula, ini adalah kawasan pemandangan Yanjing. Tawarannya bagus. Kakak Li, cepatlah datang. Qiao Xin memanggil Li Chuan dan Lin Yi. Cepat, cepat, cepat. Ayo, baca ramalanku. Li Chuan selalu seorang ateis, jadi dia tentu saja tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Lebih baik kau melakukannya. Kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa keberuntunganmu di masa depan, kata Li Chuan sambil tersenyum. Meskipun dia tidak mempercayainya, Li Chuan tidak menghentikannya. Ia tahu betul bahwa dalam hidup seseorang, tidak semua uang bisa dibelanjakan dengan bijak. Terkadang, uang harus dihamburkan untuk hal-hal yang mendatangkan kesenangan pribadi. Bagi Qiao Xin, meramal nasib adalah salah satu kesenangannya. Keberuntunganku bergantung padamu. Kalau kamu jadi kepala rumah sakit, setidaknya aku bisa dapat posisi kepala departemen. Jadi, meramal nasibmu itu penting. Qiao Xin menarik Li Chuan. Tuan, tolong beritahu peruntungan adikku. Qiao Xin mengeluarkan ponselnya, dan Taois tua itu dengan cekatan mengeluarkan kode OR untuk pembayaran. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Qiao Xin segera memindainya. Ayo, Nona, ulurkan tanganmu. Setelah pembayaran selesai, Li Chuan mengulurkan tangannya, penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Taois tua itu. Taois tua itu dengan hati-hati memeriksa tangan Li Chuan, tampak serius dan penuh pertimbangan. Setelah beberapa saat, ia berkata, Nona muda, telapak tanganmu sungguh luar biasa. Apa istimewanya? Tanya Li Chuan penasaran. Agak dingin. Ini tandanya kamu lemah. Dengan itu, pendeta Tao tua itu mengeluarkan sebuah bungkusan kertas kecil dari belakangnya. Ini ramuan kekaisaran 6 rasa buatanku. Minumlah selama 6 bulan, dan kau akan sembuh. Li Chuan terhibur. Kau yakin? Tentu saja benar. Saya sudah membudidayakan pil selama bertahun-tahun. Saya yakin akan hal ini, kata pendeta Tao tua itu. Kalau kamu pergi ke rumah sakit sungguhan, kamu nggak akan bisa mengobati penyakit ini. Untungnya, kamu ketemu aku. Kalau enggak, hidupmu bakal tamat.
Lin Yi memperhatikan Taois tua itu sambil tersenyum, geli karena sesi meramal nasib telah berubah menjadi konsultasi medis. Apakah penganut Tao masa kini memperluas layanan mereka seperti ini? Dia bekerja sangat keras, dia pasti berjuang untuk memenuhi kepinya bulan ini. Saya kepala kardiologi di rumah sakit Huasan. Saya tahu kondisi saya sendiri. Ramal saja, saya bisa menjaga kesehatan saya sendiri, kata Li Chuhan. Kepala kardiologi. Sang Tao tua dengan canggung menyimpan ramuan kecilnya dan memaksakan senyum. Karena kamu ahli di bidang itu, lebih baik kita lewati saja pembicaraan tentang kesehatan dan lanjutkan dengan meramal. Pendeta Tao tua itu kembali memegang tangan Li Chuhan dan mengamatinya dengan saksama. Menarik, menarik. Saya telah menjelajahi dunia selama lebih dari 30 tahun dan belum pernah melihat jenjang karir seperti Anda. Anda ditakdirkan untuk meraih kesuksesan besar. Lin Yi menyaksikan adegan itu seperti seorang penonton di pertunjukan jalanan. Li Chuhan telah mengungkapkan status profesionalnya, jadi jika Taois itu mengklaim dia memiliki masalah karir, itu akan langsung mendiskreditkannya. Tuan, lihatlah garis cinta saudara perempuan saya. Qiao Xin angkat bicara. Inilah kekhawatiran utamanya dan alasan utama ia meramal nasib. Pendeta Tao tua itu melirik Qiao Xin lalu tersenyum hangat. Tangannya menunjukkan bahwa ia akan memiliki karir yang sukses dan kehidupan cinta yang memuaskan, dengan banyak anak dan cucu di masa depannya. Mata Qiao Xin berbinar-binar karena geli, dan dia menatap Li Chuhan dengan pandangan jenaka. Saudari Li, kau dengar itu? Katanya kau akan punya keluarga besar yang sejahtera. Sebaiknya kau jaga kesehatanmu baik-baik agar bisa punya banyak anak di masa depan. Li Chuhan tersipu dan berkata dengan malu. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Apanya yang terlalu dini? Dengan fisikmu dan kakak Lin, bukankah mudah bagimu untuk punya anak? Aduh, beberapa menit saja tidak cukup, itu terlalu singkat, kata pendeta Tao tua itu dengan khawatir sebelum mengeluarkan sebungkus kecil obat dari sakunya. Ini pil kekuatan keledai liar buatanku yang dibuat dengan cermat. Bukan untuk tahun 1999, bukan untuk tahun 999, tapi hanya untuk tahun 998. Minumlah, dan aku jamin kau akan mendapatkan kembali kekuatanmu. Lin Yi. Orang ini benar-benar tahu cara memanfaatkan peluang. Dia pasti bekerja di bidang penjualan sebelum menjadi pendeta. Anda sebaiknya fokus pada ramalan dan berhenti mencoba mengembangkan bisnis Anda. Baiklah, baiklah, kamu sudah bayar, jadi kamu yang memutuskan. Sang Taois tua menatap tangan Li Chuhan lagi, kali ini alisnya berkerut dalam. Menarik, menarik Nona, garis hidupmu sepertinya tidak bagus. Ada apa? Tanya Qiao Xin gugup. Baru saja mengalami pengalaman mendekati kematian, Qiao Xin sangat peka terhadap hal-hal ini. Lihat, garis hidupnya hanya 2/3 panjang orang normal. Ini bukan pertanda baik, desah Taois tua itu. Qiao Xin panik, Tuan, apakah ada cara untuk memperbaikinya? Bagi kebanyakan orang, tidak akan ada solusi, tetapi sejak kau bertemu denganku, ceritanya berbeda. Aku punya cara untuk mengatasi kemalangan ini. Bagaimana cara memperbaikinya? Tuan, tolong bantu adikku, tanya Qiao Xin cemas. Gadis muda, kau tidak boleh bicara sembarangan, pendeta Tao tua itu mengelus jenggotnya dan berkata dengan serius. Ini rahasia surgawi, bukan sesuatu yang bisa diungkapkan begitu saja. Kalau tidak, umurku akan pendek. Maaf, Tuan tua. Saya salah bicara. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Qiao Xin gugup. Sekarang sudah ada masalah, kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Jika Anda benar-benar ingin memecahkannya, ada caranya. Ide apa? Cepat beritahu aku. Pendeta Tao tua itu mengulurkan 5 jarinya dan memberi isyarat di depan Qiao Xin, membuatnya tertegun. Apakah maksudmu gunung 5 jari? Apakah kita seharusnya pergi ke sana untuk berdoa kepada Buddha? Apakah karena kau tidak bisa melihatnya sendiri, kau mendorong kami untuk memeluk agama Buddha? 5.000 yuan, kata pendeta Tao tua itu dengan misterius. Dengan 5.000 yuan, aku bisa membantunya melewati cobaan ini. Kalau bukan karena kalian berdua ditakdirkan, aku tidak akan mengambil risiko ini. Kau harus menghargai kesempatan ini. 5.000 yuan, agak mahal. Qiao Xin agak ragu. Bahkan orang yang abadi pun harus mencari nafkah. Oh, aku mengerti. Sambil berbicara, Qiao Xin mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mentransfer uang. Pada saat ini, Lin Yi menarik kerahnya dan menyeret Qiao Xin pergi. Hei. Kakak Lin, pelan-pelan ya. Aku nggak bisa napas. Ayo pergi, jangan buang waktu di sini, kata Lin Yi. Lagi pula, kamu kan mahasiswa S3 dari Universitas Fudan. Apa kamu nggak bisa pakai akal sehat? Kok bisa-bisanya kamu percaya begitu saja?
Oh, oh. Kiao Xin dengan patuh berdiri dan berhenti melihat. Hei, 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 anak muda, jangan pergi, teriak pendeta Tao tua dari belakang. Saya akan memberi Anda diskon, 4.000 sudah cukup, dan saya bisa memperpanjang umur pacar Anda hingga 30 tahun. Saya bisa mentransfer uangnya dari publik ke swasta, dan saya juga bisa menerbitkan faktur untuk penggantian, termasuk pajak pertambahan nilai. Bab 1895. Mengapa mereka tidak harus membeli tiket? Saudara Lin, dia memberi kita diskon, kata Kiao Xin. Apa kau punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Menurutmu dia Kaisar Giok atau Bodhisattva Guanyin? Bagaimana kau bisa percaya kata-kata seperti itu? Tapi dia bilang umur Suster Li pendek. Aku tidak enak mendengarnya, kata Kiao Xin jujur. Semuanya bohong. Nikmati saja. Jangan terlalu serius, kata Lin Yi. Jika dia benar-benar sehebat itu, dia tidak perlu membaca peruntungan di sini. Kiao Xin tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Lin Yi masuk akal. Dia tampaknya benar-benar telah ditipu terlalu banyak oleh orang tua itu. Ayo pergi ke tempat lain. Mereka bertiga terus berjalan mendaki gunung. Dibandingkan dengan kaki gunung, pemandangan alam di puncak lebih sedikit, tetapi terdapat banyak bangunan peninggalan dinasti Qing akhir. Konon katanya tempat ini merupakan tempat kesukaan sang kaisar, banyak sekali tempat yang ditandai dengan prasasti tulisan tangannya. Meski pemandangannya agak kurang, tempat itu kaya akan suasana sejarah. Setelah berkeliling di Taman Jingyi di Gunung Siang sebentar, mereka bertiga tiba di kuil Siun. Setibanya di sana, mereka menyadari apa arti, sangat padat. Kebanyakan orang datang hanya untuk melihat-lihat sebentar, menambah kesibukan suasana. Udara dipenuhi aroma asap dupa, dan banyak orang berbaris di depan pembakar dupa besar, berdoa untuk perdamaian. Melihat hal ini, Kiao Xin tak kuasa menahan diri. Ia menghabiskan 30 yuan untuk membeli 3 batang dupa tipis, meletakkannya di pembakar dupa, dan memanjatkan doa. Kakak Lin, aku agak lapar. Setelah mempersembahkan dupa, Kiao Xin menepuk perutnya. Lin Yi memeriksa teleponnya dan melihat sudah lewat tengah hari, waktunya makan siang. Biasanya ada tempat makan di sini. Aku akan cari tahu. Lin Yi berjalan beberapa langkah ke depan dan menemukan seorang Taois muda berjubah tradisional. Setelah bertanya tentang pilihan tempat makan, dia kembali ke kedua wanita itu. Ada ruang makan di kuil Siun yang menyediakan makanan untuk pengunjung. Tapi rasanya mungkin kurang enak. Tidak apa-apa asalkan perutmu bisa terisi. Kita akan kembali dan berpesta malam ini. Lin Yi tidak terlalu peduli. Mereka bertiga berjalan menuju ruang makan. Ternyata ada ruang pil di sini. Dalam perjalanan menuju makan malam, Kiao Xin berseru kaget. Ia merasa ini sangat baru. Apakah penganut Tao masih memurnikan pil saat ini? Ayo masuk dan lihat. Kedengarannya bagus. Kiao Xin mengeluarkan 2 bungkus biskuit dari tasnya dan menyerahkan satu kepada Li. Chuhan. Kak Li, isi perutmu dulu. Aku tidak lapar. Kamu bisa makan dulu. Kalau begitu, aku akan meninggalkanmu saja. Kiao Xin membuka sebungkus biskuit dan berjalan menuju ruang pil yang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, Kiao Xin berkata dengan terkejut. Saudara Lin, sepertinya ada biaya untuk masuk ke kuil Tao. Sepertinya kita tidak bisa masuk sesuka hati. Baiklah, aku mampu membelinya. Mereka bertiga berjalan mendekat dan melihat sebuah tanda di samping mereka. Mereka melihat ada tanda biaya di sana. Tiket masuk untuk tur internal dihargai 298 yuan per orang, jauh dari tiket standar 28 yuan. Meskipun tempat ini seharusnya tenang, penetapan harganya seolah-olah ingin memeras uang dari pengunjung. Akan tetapi, harga yang tinggi itu disertai dengan keuntungan khusus. Paket itu termasuk makan siang, yang tampaknya cukup layak. Penemuan ini membuat Lin Yi merasa sedikit lebih baik tentang biayanya. Meski begitu, tidak banyak orang yang tertarik dengan tur internal. Hanya 2 kelompok yang berada di depan antrean. Tiket seharga 298 yuan itu tidak murah, dan sebagian besar pengunjung datang untuk menikmati pemandangan daripada menjelajahi fasilitas internal kuil Tao, sehingga antreannya pendek. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan bergabung dalam antrean, siap memindai kode QR untuk membayar. Di barisan paling depan ada sepasang suami istri, berusia sekitar 30 tahun, mengenakan kacamata dan tampak terpelajar. Pasangan itu bertingkah aneh. Saat membeli tiket, mereka memanggil Taois muda itu, membisikkan sesuatu, lalu masuk ke kuil tanpa membayar. Tiketnya 298 yuan per orang, jadi kalau 2 orang, totalnya 596, kata pemuda Tao itu dengan malas. Tunggu sebentar. Aku ingin tahu kenapa kedua orang itu masuk tanpa membayar, tapi kita harus beli tiket.
Wanita parubaya yang berdiri di depan Lin Yi dan teman-temannya bertanya, tidak senang dengan ketidakadilan tersebut. Awalnya, Lin Yi dan kelompoknya tidak terlalu memperhatikan pasangan itu. Namun, setelah mendengar suara wanita parubaya itu, mereka menyadari bahwa pasangan itu memang tampak masuk tanpa membeli tiket. Agak aneh sih. Lagi pula, mereka tidak berpakaian seperti staf di sini. Pendeta Tao muda yang bertugas mengumpulkan uang itu tercengang. Ia tidak menyangka wanita di depannya akan menanyakan pertanyaan ini. Ekspresinya berubah. Kamu beda dari yang lain. Kalau mau masuk, kamu harus bayar. Kalau tidak, jangan masuk. Wanita parubaya itu juga tampak tidak ramah. Sikap pihak lain membuatnya marah. Kita semua punya hidung dan dua mata yang sama. Wiri, haruskah kita bayar? Wanita parubaya itu berkata, percaya atau tidak, saya akan menelepon dan melaporkan Anda sekarang juga. Anda, pendeta Tao muda itu agak bingung. Kalau sampai dilaporkan, dia tidak akan bisa berbisnis di kuil Tao. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, pendeta muda Tao itu berkata kepada pasangan yang baru saja pergi. Bisakah kalian berdua kembali sebentar? Mendengar seseorang memanggilnya dari belakang, pasangan yang berjalan di depan berbalik. Salah satu pria itu berkata, apakah kamu memanggil kami? Ya. Sikap pendeta Tao muda itu sedikit membaik. Ia berkata dengan nada yang sulit. Sebaiknya kamu datang dan membeli tiketnya. Ekspresi pria berkacamata itu tampak tidak senang. Bukankah aku sudah menunjukkan kartu identitasku? Kenapa aku masih harus membeli tiket? Baiklah, kata Taois muda itu. Utamanya karena mereka melihatmu tidak membeli tiket. Mereka ribut-ribut, jadi aku tidak bisa bekerja. Pria berkacamata itu menyipitkan mata dan menatap wanita parubaya yang baru saja mengantre di belakangnya. Ia berjalan dengan marah dan mengeluarkan kartu identitasnya. Saya pegawai negeri sipil. Saya tidak perlu membeli tiket untuk datang ke sini. Apakah Anda keberatan? Lin Yi mendongak dan melihat kartu identitas orang itu. Ia tak bisa menahan diri untuk mengerutkan bibir ketika melihat bahwa orang itu adalah petugas penegak hukum kota. Mungkinkah seorang petugas penegak hukum kota bersikap begitu sok? Mereka bahkan tidak perlu membeli tiket untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Jika dia mengeluarkan dokumennya, apakah seluruh kuil akan mulai menyembahnya? Memangnya kenapa kalau kamu petugas penegak hukum kota? Ini bukan rumahmu. Kenapa kamu bisa menghindari tilang? Wanita parubaya itu menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa dan tidak menyerah sama sekali. Begini, kalau mereka nggak beli tiketnya, kita juga nggak bakal beli. Kalau nggak, aku laporin kamu. Bab 1896. Kesempatan diperoleh. Argumen wanita parubaya itu menarik banyak perhatian. Mereka semua ingin tahu apa yang terjadi. Melihat semakin banyaknya penonton, pendeta muda Tao itu menjadi panik. Dia baru saja datang ke sini untuk bekerja. Tugasnya sehari-hari adalah mengumpulkan tiket di sini. Ini pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Terdesak, pemuda Tao itu berkata, sebaiknya kau serahkan tiketnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan pekerjaanku. Wajah pria berkacamata itu berubah dingin saat ia memarahi wanita parubaya itu. Kau gila. Kukatakan saja, jangan datang ke tempat seperti ini kalau kau miskin. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Hati-hati atau aku tidak akan membiarkanmu tinggal di Yanjing lagi. Melihat pria berkacamata yang tampak garang itu, wanita parubaya itu menjadi sedikit malu. Bro, perhatikan penampilanmu. Ini tempat yang indah, kata Lin Yi. Melihat seseorang melangkah maju, tatapan pria berkacamata itu tertuju pada Lin Yi. Apa hubungannya denganmu? Orang luar bau, enyahlah. Ini Yanjing, bukan tempat untuk pengemis bau sepertimu. Enyahlah, siapa yang kau bicarakan? Qiao Xin sangat marah. Kamu kelihatan seperti anjing, tapi kenapa kamu tidak punya sopan santun saat berbicara? Apa orang tuamu tidak pernah mengajarimu apa itu sopan santun? Mata pria berkacamata itu menyipit. Biar ku katakan padamu, bicaralah dengan lebih sopan. Aku tahu kau perempuan dan tidak ingin berdebat denganmu. Jangan tak tahu malu. Sayang, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Istri pria berkacamata itu menghampiri dan berkata kepada wanita parubaya dan Qiao Xin, aku sedang memberimu muka, jadi terima saja. Kalian orang luar di Yanjing, jadi jaga sikapmu. Ini bukan rumahmu. Kalau kalian bicara sembarangan, aku akan menamparkan kalian. Dengan itu, wanita muda itu memberi isyarat ke arah Qiao Xin, seolah-olah dia benar-benar ingin memukulnya. Li Chuan segera menarik Qiao Xin ke sisinya dan melindunginya di belakangnya. Ekspresi Lin Yi tampak tidak senang saat menatap mereka berdua. Katanya ikan mencari ikan, udang mencari udang, dan kura-kura mencari kura-kura.
Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Awalnya, pria berkacamata itu mengira ia telah menaklukkan mereka berdua dan bersiap masuk bersama istrinya untuk mengikuti tur. Tanpa diduga, pria yang tadi menghalangi itu berdiri lagi. Ada apa? Apa kamu masih belum yakin setelah dimarahi beberapa kali? Kenapa kau tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri di genangan air itu? Ekspresi Lin Yi tenang. Dokumen sederhana di tanganmu, dan kau bertingkah sok benar. Apa kau cemburu? Kata pria berkacamata itu dengan angkuh. Begini, aku punya KTP ini, yang artinya aku hebat dan lebih unggul dari yang lain. Aku punya semangkuk nasi besi sehingga aku tak perlu khawatir soal pendapatan seumur hidupku. Lagi pula, kami tinggal di ring kedua Yanjing dan berasal dari kota ini. Apa kau keberatan? Kalaupun kau tidak suka, kau harus tahan. Benar saja, serangga bisa ditemukan di mana-mana. Untuk waktu yang lama, Lin Yi selalu menyukai orang-orang Yanjing. Namun, tidak semua orang di sini berterus terang dan murah hati. Orang di depannya adalah contoh sempurna dari hal ini. Namun, orang ini bisa dianggap orang aneh. Dengan suasana sosial saat ini, siapapun yang berstatus rendah akan berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Mereka takut memprovokasi orang lain dan kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, dia punya pekerjaan buruk tapi dia pamer kemana-mana. Kok orang sebodoh itu bisa dapat pekerjaan ini? Siapa sih yang kamu bicarakan? Kamu percaya aku bakal menghajarmu? Tepat saat pria berkacamata itu hendak menyerang, Lin Yi menendangnya. Dia menendang lawannya beberapa meter jauhnya. Suamiku. Istri pria berkacamata itu berlari dan membantunya berdiri. Apa kabar? Kamu baik-baik saja? Pria berkacamata itu memegang dadanya dan menunjuk Lin Yi dengan galak. Apa-apaan ini? Pria berkacamata itu berhenti di tengah kalimat. Karena dia melihat tanda pengenal di tangan Lin Yi, tanda pengenal militer. Ketika melihat foto dan posisinya, lelaki berkacamata dan istrinya itu langsung berkeringat dingin, seolah-olah langit runtuh. Pangkat orang ini terlalu mengerikan. Seharusnya kau periksa dengan teliti, kata Lin Yi. Kau bilang punya mangkuk nasi besi, tapi sekarang sudah tidak ada. Soal siapa yang akan menanganimu, aku tidak tahu, tapi pasti akan ada yang datang. Tunggu saja kabarnya. Soal tiketnya, kalau kau tidak mau membelinya, tidak apa-apa. Beberapa ratus yuan tidak apa-apa. Aku bisa menggantinya untukmu sebagai hadiah perpisahan. Pria berkacamata itu menggigil. Pak, tenanglah. Jangan melampiaskannya padaku, pinta pria berkacamata itu. Saya tahu saya salah. Seharusnya saya tidak memamerkan status saya di sini. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Kesempatan itu harus diraih. Jika kalian tidak menghargainya saat ada, kalian tidak bisa menyalahkan siapapun, jawab Lin Yi. Juga, saya sarankan kalian berdua segera pergi. Kalau tidak, konsekuensinya bisa lebih berat. Ekspresi pasangan berkacamata itu jatuh. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang yang mampu menghancurkan masa depan mereka sebegitu parahnya. Pasangan itu menyelinap pergi dengan putus asa, dan para penonton bersorak. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Lin Yi, melihat pasangan arogan itu ditangani cukup memuaskan. Tak lama kemudian, kerumunan itu bubar dan pintu masuk kembali tenang seperti biasanya. Lagi pula, tiket seharga 298 yuan itu tidak murah, dan tidak semua orang bersedia membayarnya. Lin Yi ingin masuk karena dia berencana untuk menjadi pendeta Tao dan ingin melihat seperti apa kuil Tao yang sebenarnya. Mereka bertiga membeli tiket lagi, dan sikap pendeta muda Tao itu membaik pesat. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Lebih baik bersikap sopan. Setelah memasuki kuil Tao, mereka menemukan dua baris ruangan. Mereka semua adalah pendeta Tao yang tinggal di kuil tersebut. Dibandingkan dengan pemandangan di luar yang bising, tempat ini jauh lebih tenang. Tidak banyak orang yang datang berkunjung ke sini. Qiaoxin dengan gembira menarik Li Chuan menuju ruang alkimia di kuil Tao. Ruang alkimia itu tidak besar. Begitu masuk, ia langsung mencium aroma obat Cina. Selain itu, terdapat banyak potret di sini. Semuanya merupakan gambaran leluhur Tao, menciptakan nuansa hikmat. Melewati ruangan di pintu depan, mereka bertiga berjalan menuju halaman di belakang. Namun, sebelum mereka sempat melangkah masuk ke halaman, mereka mendengar suara yang familiar. Berapa yang kalian jual? Aku jual 800. Aku laku 1.300. Kalian berdua kurang. Aku menjual lebih dari 3.000 yuan pagi ini. Kalau aku kerja keras sore ini, kurasa aku bisa menembus batas 5.000 yuan. Ayo, ayo, ayo. Cepat bayar pajaknya. Kalian masing-masing harus bayar 80%. Sisanya untuk komisi kalian.
Li Chuan dan Kiao Xin merasa sedikit canggung saat mereka secara tidak sengaja melihat adegan orang-orang tengah membagi hasil rampasan. Namun, setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa orang yang berbicara adalah pendeta Tao tua yang baru saja membaca peruntungan mereka. Bab 1897. Kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Pada saat yang sama, pendeta Tao tua yang sedang membagi pendapatan dengan bawahannya juga melihat Lin Yi dan yang lainnya. "Hei, anak muda, kau di sini. Sudahkah kau memikirkannya matang-matang?" Pendeta Tao tua itu berjalan mendekat sambil tersenyum. "Karena kau di sini, kukira kau tulus. Aku akan memberimu harga yang lebih murah. 3.000 yuan untuk membantu pacarmu menembus penghalang itu. Kedepannya, semuanya pasti akan lancar dan kau akan aman. Kau juga bisa mendapatkan fakturnya. Simpan saja," kata Lin Yi. "Aku lihat bagaimana kamu membagi rampasannya. Hati-hati atau aku akan melaporkanmu." Para master Tao lainnya menatap Lin Yi dengan waspada, jelas-jelas waspada terhadapnya. Hanya pendeta Tao tua yang tidak peduli. Jika Lin Yi benar-benar ingin melaporkannya, dia tidak akan menunjukkan sikap ini. "Adik kecil, tenanglah. Tidak perlu membuat keadaan jadi canggung. Kita semua rakyat jelata. Bahkan makhluk abadi pun butuh dupa. Kita juga terpaksa mencari nafkah." Sikap pendeta Tao tua itu sangat baik. Pertama, ia takut Lin Yi akan melaporkan mereka dan menyebabkan skandal. Kedua, mereka mungkin punya uang karena mereka bisa menghabiskan banyak uang untuk mengunjungi tempat ini. Lebih baik bersikap sopan terhadap orang seperti itu. "Jika tidak ada hal lain yang harus kamu lakukan, tunjukkan saja pada kami." Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dilihat. Ruang alkimia kami satu-satunya tempat yang menarik, sisanya hampir sama saja di mana-mana. Perkataan Taois tua itu menegaskan bahwa kuil Siun lebih banyak berisi penipuan daripada hal lainnya. Namun, ini adalah urusan sukarela. Lagi pula, tidak ada yang dipaksa. Setelah itu, Taois tua itu mengajak Lin Yi dan kedua rekannya berkeliling ruang alkimia, menjelaskan benda-benda aneh di dalamnya. Lin Yi mendengarkan dengan saksama dan mendapatkan gambaran umum tentang tempat itu. Dia mengira jika dia akhirnya menjadi pendeta Tao, situasinya tidak akan jauh berbeda dari ini. Bagaimanapun, kuil Siun merupakan salah satu kuil Tao terbesar di Huaxia. Banyak tempat lain bahkan tidak sebagus ini. "Pak, bukankah ini ruang alkimia? Kenapa ada merkuri di sini? Bukankah sangat beracun?" tanya Lin Yi. "Nona muda, Anda tidak mengerti," kata Taois tua itu dengan angkuh. "Ini bahan penting untuk memurnikan ramuan. Ini sangat berharga. Eliksir." Mata Kiao Xin berbinar. Di masyarakat modern ini, masih adakah yang namanya eliksir? Bisakah mengonsumsinya membuatmu abadi? Ekspresi pendeta Tao tua itu berhenti dan dia berkata dengan serius. "Jika kamu tidak mati setelah memakan hal-hal ini, itu tidak ada bedanya dengan menjadi abadi." Lin Yi. Petik 2. "Maaf mengganggumu." Kemudian, mereka bertiga berjalan-jalan ke tempat lain dan menyadari bahwa waktu sudah lewat pukul 1. Mereka bersiap untuk makan dulu dan melanjutkan berbelanja di sore hari. "Kalian makan dulu. Kita ada acara jam 2 siang. Kalau kalian tidak ada kegiatan, mampir saja dan lihat. Acaranya cuma setahun sekali. Kalau kalian melewatkannya, kalian harus menunggu setahun lagi untuk acara berikutnya." "Acara apa?" Kiao Xin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pertunjukan festival hantu lapar utamanya untuk menampilkan budaya Taois, tapi jangan khawatir, tidak ada biaya. Anda bisa menontonnya gratis." "Baiklah, kami akan datang dan melihat-lihat setelah makan." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pendeta Tao tua, mereka bertiga tiba di ruang makan kuil Siun. Lin Yi awalnya berpikir bahwa akan ada lebih sedikit orang di sini jika dia melewatkan waktu makan, tetapi dia segera menyadari bahwa dia terlalu naif. Meski sudah lewat pukul 1, masih saja ada arus orang yang tak henti-hentinya di sini. Untungnya, mereka telah membeli tiket seharga 298 yuan sebelumnya, dan setelah menunjukkan tanda terima tiket, mereka diam-diam diberikan tiket cepat, yang memungkinkan mereka melewati antrean. Karena mereka membeli tiket VIP, mereka bertiga mendapat perlakuan istimewa. Ada lebih dari selusin hidangan yang tersedia untuk mereka makan, tetapi sebagian besar agak hambar dan encer, bahkan tidak memuaskan dibandingkan kotak makanan seharga 20 yuan dari luar. Mereka bertiga tidak banyak mengeluh, karena mereka datang ke sana untuk menikmati pemandangan, bukan makanan. Sementara itu, dua individu yang menyerupai Tao muncul di pintu masuk. Salah satu dari mereka, berusia sekitar 50 tahun, mengenakan kacamata dan berkulit agak gelap tetapi tampak sangat energik. Namanya Zhang Yanjun, kepala kuil Siun.
Dia berasal dari keluarga miskin dan menjadi seorang Taois pada usia 18 tahun. Dengan menggunakan keterampilan menipu yang dipelajarinya dari gurunya, dia kini telah membangun kehidupan yang relatif layak untuk dirinya sendiri. Dari sudut pandang lain, Zhang Yanjun dapat dianggap berbakat. Tanpa dia, Kuil Xiyun tidak akan mencapai skala saat ini. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan Kuil Xiyun saat ini tidak terlepas dari bujukannya. Berdiri di samping Zhang Yanjun adalah seorang Taois muda. Mengenakan jubah Taois baru, kulitnya gelap, membuatnya tampak sedikit lebih tua, tetapi ia tampak berusia 20-an. Zhu kecil, aku akan mengandalkanmu untuk acara nanti, kata Zhang Yanjun. Pendeta Tao muda itu bernama Zhu Jinwo. Ia dulu berlatih seni bela diri campuran, dan kebugaran fisiknya sangat prima. Keduanya bertemu dalam sebuah kompetisi seni bela diri campuran. Pada saat itulah Zhu Jinwo menyadari bahwa uang yang diperolehnya sebagai pendeta Tao lebih besar daripada yang diperolehnya dari bertarung. Sejak saat itu, ia bergabung dengan Kuil Xiyun untuk menjadi pendeta Tao. Meskipun penghasilannya tidak meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya, ia bisa menghasilkan uang setiap hari hanya dengan beberapa kata. Ini jauh lebih baik daripada mempertaruhkan nyawanya untuk mencari uang. Oleh karena itu, dia dapat dianggap telah bergabung dengan Sekte Dao sepenuh hati sekarang. Jangan khawatir, tidak masalah sama sekali. Saat acaranya dimulai, aku akan menunjukkan keahlianku. Aku jamin mereka akan tercengang dan sangat ingin membayar. Pastikan saja kamu menguasai 3 rutinitas yang aku ajarkan, dan semuanya akan baik-baik saja, kata Zhang Yanjun. Singkatnya, hanya 2 kata, tipu mereka sampai mati. Kakak Jun, itu 4 kata. Jangan terlalu memikirkan detailnya, kata Zhang Yanjun sungguh-sungguh, lalu melirik ke ruang makan. Lihatlah sekeliling, ini sudah lewat jam 1, dan orang-orang masih harus menunggu meja. Ini artinya ada banyak pengunjung hari ini. Jika kita bisa menipu mereka dengan baik, penghasilan hari ini akan cukup untuk membeli akot. Mengerti, kata Zhu Zhenyu. Aku sudah sering melakukan pukulan palsu sebelumnya, jadi percayalah pada kemampuan aktingku. Saya lega mendengarnya. Setelah itu, Zhang Yanjun, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, berkata, ayo pergi. Sudah waktunya kita bersiap-siap. Saat keduanya hendak pergi, teriakan keras bergema di ruang makan. Yang, hati-hati. Lihat kemana kamu pergi. Jangan lari-lari. Gedebuk. Seorang anak laki-laki, berusia sekitar 10 tahun, menabrak pilar besar saat bermain dengan anak lain dan jatuh ke tanah. Dia terdiam sesaat sebelum menangis karena kesakitan. Melihat ini, mata Zhang Yanjun berbinar, merasakan peluang menghasilkan uang. Cepat, 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 ini kesempatan kita untuk meraup untung besar. Ayo, lihat. Bab 1898. Masa depan cerah. Kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Reaksi Zhu Jinwo melambat setengah langkah. Dia tidak mengerti maksud Zhang Yanjun. Anak itu terus memegang lengannya. Dia mungkin terluka. Ayo kita lihat dan rekomendasikan salep buatan majikanku. Ini seperti mengambil uang gratis. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Mata Zhu Jinwo berbinar. Aku mengerti maksudmu. Sambil berbicara, Zhu Jinwo merapikan jubah Taoisnya dan berjalan menuju anak laki-laki kecil yang terluka itu. Pada saat yang sama, Lin Yi dan 2 orang lainnya yang sedang makan melihat pemandangan ini. Sebagai dokter, Li Chuan dan Kiao Xin segera berdiri ketika mereka melihat seseorang terluka. Lin Yi tidak tinggal diam dan bersiap untuk pergi dan melihat juga. Tapi melihat kondisinya saat itu, hanya ada 2 kemungkinan, tulangnya patah atau terkilir. Namun dalam kedua kasus, masalahnya tidak serius. Anak kecil, jangan bergerak. Aku akan membantumu memeriksanya. Kiao Xin melangkah maju dan membantu anak laki-laki itu berdiri. Ibunya sudah menangis di sampingnya. Kalian minggir dulu. Aku akan lihat. Orang yang berbicara adalah Zhu Jinwo. Senyum tipis tersungging di wajahnya, tampak seperti seorang ahli dari dunia lain. Ini Tuan Brice. Melihat Zhang Yanjun berdiri di belakang Zhu Jinwo, orang-orang yang makan bersamanya semua berdiri untuk menyambutnya. Tuan Brice adalah nama Tao Zhang Yanjun. Zhang Yanjun mengangguk dengan tenang dan berkata kepada ibu anak laki-laki itu. Ini muridku. Coba dia lihat. Baiklah, baiklah, baiklah. Terima kasih. Melihat ibu anak laki-laki itu ingin Zhu Jinwo memeriksa anak itu, Kiao Xin tidak menunjukkan rasa hangat dan minggir. Zhu Jinwo menghampiri anak laki-laki itu dan menyentuh lengan kanannya. Anak laki-laki itu meringis kesakitan seperti babi yang disembelih. Namun, Zhu Jinwo tetap tidak tergerak. Ekspresinya berubah muram. Melihat ekspresi Zhu Jinwo, ibu anak kecil itu menjadi ketakutan. Tuan, apakah anak saya terluka parah?
Kondisinya tidak terlalu baik. Kurasa tulangnya retak. Kondisinya sangat serius. Mata ibu anak laki-laki itu terbelalak. Itu cuma benjolan. Kok bisa tulangnya retak? Tulang anak-anak berbeda dengan tulang orang dewasa. Tulang mereka relatif rapuh, sehingga lebih rentan cedera saat terbentur, kata Zhu Jinwo. Berdasarkan situasi saat ini, kalau kita ke rumah sakit, meskipun sudah sembuh, pasti ada efek sampingnya nanti. Mendengar akan ada efek samping, ibu anak kecil itu hampir pingsan dan menangis semakin keras. Anak itu baru berusia 10 tahun. Jika ada efek samping di masa depan, bukankah hidupnya akan berakhir? Pak, ada cara lain. Cepat obati anak saya, teriak ibu anak laki-laki itu. Zhang Yanjun berdiri di belakang Zhu Jinwo. Ia telah berada di sisi Zhu Jinwo selama beberapa bulan, tetapi Zhu Jinwo sudah memiliki kemampuan untuk menipu orang lain. Masa depannya menjanjikan. Kuil Siun kami memang punya resep rahasia yang unik, tapi kuil kami punya aturan bahwa hanya orang dalam yang boleh menggunakannya, jadi. Aturan itu mati, tapi manusia itu hidup. Setelah kejadian seperti ini, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Benar juga. Lagi pula, ini terjadi di sini, jadi wajar saja kalau kita harus bertanggung jawab. Tapi, resep rahasia unik ini membutuhkan 81 bahan. Resep ini harus disempurnakan selama 49 hari untuk mendapatkan setengah pon obat ajaib, jadi harganya, uang bukan masalah. Meskipun kita tidak terlalu kaya, kita masih bisa mengeluarkan 100 atau 200 ribu. Karena kamu begitu tulus, aku akan membuat pengecualian hari ini dan mengeluarkan obat rahasia unik ini untukmu. Setelah berkata demikian, Zhu Jinwo memanggil seorang pendeta Tao muda di sampingnya. Pergi dan bawa semua obat rahasia di kamarku. Kau harus cepat. Kalau kau sedikit lebih lambat, aku khawatir sudah terlambat. Oke, aku pergi sekarang. Pergi. Zhu Jinwo melambaikan tangannya dengan santai. Kamu harus cepat. Agar aktingnya lebih meyakinkan, ia memacu kemampuan aktingnya hingga ke puncak. Tidak perlu bersusah payah. Tepat saat ia diliputi kecemasan, Lin Yi berbicara. Ia meraih lengan anak laki-laki itu dan menariknya ke atas. Kemudian, mereka mendengar suara tulang bergeser. Apa yang sedang kamu lakukan? Seru ibu anak lelaki itu. Selesai. Semua orang memandang anak kecil itu dan terkejut saat mengetahui bahwa dia, yang baru saja menangis, malah bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tidak lagi menunjukkan emosi apapun. Nak, apa kabar? Apa lenganmu masih sakit? Tanya ibu si kecil cepat. Tidak sakit lagi. Anak laki-laki itu mencoba menggerakkan tangannya. Tidak sakit sama sekali. Asalkan tidak sakit lagi. Namun, pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Zhu Jinwo. Dia baru saja mengatakan tulang anak laki-laki itu retak. Sekarang, seseorang telah memperbaikinya dengan mudah. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Zhang Yanjun dan Zhu Jinwo sedikit berubah. Mereka semua tahu bahwa lengan anak kecil itu hanya terkilir. Itulah sebabnya mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menipunya. Lalu, diam-diam ia akan mengembalikan bagian yang terkilir itu ke tempatnya. Akhirnya, ia akan mengatakan bahwa itu adalah efek ajaib dari obat rahasia tersebut. Dengan begitu, mereka bisa melancarkan penipuan itu. Tanpa diduga, seorang pria menyebalkan muncul dan merusak rencananya. Zhu Jinwo tidak panik. Sebaliknya, dia memikirkan sesuatu dan berkata, saya baru saja tahu lengannya terkilir, tapi menurut saya, dislokasi itu mudah diatasi, jadi saya tidak banyak bicara. Yang paling serius adalah cedera di lengannya. Itu perlu perhatian. Mendengar luka-lukanya belum pulih, ibu anak laki-laki itu kembali gugup. Apakah kamu butuh perawatan lain? Tidak perlu. Sebelum Zhu Jinwo sempat bicara, Li Chuan sudah berbicara lebih dulu. Ia sudah tak tahan lagi. Kami dokter dari rumah sakit Huasan. Kami berani mempertaruhkan reputasi kami untuk menjamin anak Anda baik-baik saja. Setelah bagian yang terkilir kembali ke posisi semula, tidak akan ada masalah besar atau efek samping. Namun, saya tetap menyarankan Anda untuk pergi ke rumah sakit profesional untuk pemeriksaan. Ketika mereka mendengar bahwa Li Chuan adalah seorang dokter dari rumah sakit Huasan, semua orang menatapnya dengan heran. Meskipun ini Yanjing, rumah sakit Huasan terkenal di seluruh negeri. Bahkan di negeri asing, banyak orang yang mengenalnya. Li Chuan telah meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan lanjutan karena dia bersikap hati-hati. Dengan pengalaman klinisnya, cedera sekecil itu akan baik-baik saja meskipun mereka tidak memeriksakannya. Itu juga yang kumaksud. Zhu Jinwo berkata, lebih aman untuk melakukan pemeriksaan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kami pergi sekarang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Inilah yang harus kita lakukan,
kata Zhu Jinwo sambil tersenyum. Lin Yi. Bab 1899. Kekuatan internal Taois. Ibu anak laki-laki itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan membawa putranya untuk diperiksa. Sepanjang proses itu, dia tampaknya tidak menyadari bahwa dialah orang yang telah ditipu. Dia bukan satu-satunya. Orang lain di ruang makan sepertinya tidak menyadari bahwa Zhu Jinwo adalah seorang penipu. Mereka bahkan merasa bahwa dia adalah seorang ahli dari dunia lain. Bahkan ada sedikit kekaguman di mata mereka saat menatapnya. Di sisi lain, Lin Yi dan Li Chuhan, yang telah melakukan perawatan, tidak terlalu diperhatikan. Lin Yi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia merasa orang-orang ini harus kembali dan mengulang 9 tahun wajib belajar mereka. Hal ini benar-benar seperti Jiang Taigong yang memancing, mereka yang mau memakan umpan, melakukannya dengan sukarela. Melihat mereka tidak terekspos, Zhang Yanjun dan Zhu Jinwo tidak berlama-lama. Setelah menyapa orang-orang yang hadir, mereka meninggalkan ruang makan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dibandingkan sebelumnya, ekspresi mereka telah berubah secara nyata. Sialan, dari mana orang itu datang dan menghancurkan rencanaku? Zhu Jinwo mengumpat. Wanita itu sudah terlanjur terpikat. Aku bisa saja dengan mudah menipu beberapa ribu yuan, tapi dia malah mengacaukan semuanya. Mungkin kamu tidak ditakdirkan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Zhang Yanjun jauh lebih tenang daripada Zhu Jinwo. Lupakan saja. Setidaknya kita tidak ketahuan. Orang-orang itu masih punya kesan baik padamu. Saat pertunjukan festival hantu lapar nanti, kita mungkin akan meraih hasil yang lebih baik lagi. Itulah peluang sebenarnya untuk menghasilkan uang. Zhu Jinwo mengangguk. Aku akan pergi mempersiapkan pertunjukan. Apakah aku bisa mendapatkan mobil baru tahun ini tergantung padanya. Dan apakah saya bisa pindah ke villa baru tergantung pada kinerja Anda hari ini. Serahkan saja padaku. Di dalam ruang makan, orang-orang menyelesaikan makanan mereka dan pergi satu persatu. Mereka bersiap untuk menonton festival hantu lapar yang akan datang. Namun, Lin Yi dan kedua temannya tidak terburu-buru. Mereka melanjutkan makan dengan santai. Bagi mereka, jalan-jalan itu dimaksudkan untuk bersantai dan spontan, jadi tidak perlu terburu-buru. Saudara Lin, mengapa saya merasa kuil Tao ini adalah tempat berkumpulnya para penipu? Saat Kiao Xin makan, dia berbisik. Aku merasa mereka bahkan tidak semulus pendeta Tao tua itu. Tempat seperti ini pada dasarnya seperti ini, kata Lin Yi. Belum lagi kuil-kuil Tao, kuil-kuil lain pun seperti ini. Jangan lihat pendeta dan biksu Tao itu. Mereka biasanya berpakaian buruk, tapi kenyataannya, penghasilan mereka lebih besar darimu. Serius? Nggak mungkin seburuk itu, kan? Tanya Kiao Xin terkejut. Saudari Li dan saya sekarang dianggap orang berpenghasilan tinggi. Mereka bahkan berpenghasilan lebih dari kami berdua. Tentu saja. Jadi, kalau kamu ke tempat seperti itu lagi, tonton saja acaranya. Jangan buang-buang uang. Orang-orang ini keterlaluan. Kenapa pemerintah tidak peduli, kata Kiao Xin dengan nada kesal. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak memaksa kami untuk membeli atau menjualnya. Orang-orang inilah yang berinisiatif memberikannya kepada mereka. Sekalipun mereka ditipu, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Oh, mengerti. Kiao Xin mengerutkan bibirnya, tidak mengerti orang-orang ini. Sekitar 20 menit kemudian, mereka bertiga selesai makan dan bersiap untuk pergi melihat seperti apa festival hantu lapar. Ruang makan itu tak jauh dari tempat festival hantu lapar diadakan. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, mereka pun tiba. Di depan aula utama terdapat sebuah tempat seluas setengah lapangan sepak bola. Bendera-bendera warna-warni berkibar di sekelilingnya, dan suasananya luar biasa ramai. Ketika mereka bertiga tiba, pertunjukan festival hantu lapar sudah dimulai. Seperti yang dikatakan oleh pendeta Tao tua, apa yang disebut festival hantu lapar hanyalah pertunjukan untuk memperluas pengaruh Taoisme di antara masyarakat. Kiao Xin menarik Li Chuhan dan Lin Yi ke barisan depan. Pertunjukan tersebut adalah pertunjukan tari pedang oleh sekelompok pendeta Tao. Meskipun banyak penipu di kuil Xiyun, program yang ada saat ini masih cukup baik. Bahkan membantu orang-orang untuk rileks. Pertunjukan tari pedang berakhir, dan berikutnya adalah pertunjukan Sukin. Meskipun ini adalah kuil Tao, para pemainnya adalah sekelompok wanita ramping dan berkaki panjang, semuanya di atas rata-rata baik dalam penampilan maupun bentuk tubuh. Lin Yi berpikir, dewa kuil itu pastilah seorang yang berkarakter. Jika keadaan terus seperti ini, penganut Tao di Huaxia pasti akan menjadi lebih umum. Setelah pertunjukan Sukin, tibalah saatnya upacara pemberkatan. Inilah puncak acara festival hantu lapar, karena semua orang ingin menerima berkah untuk kedamaian dan keselamatan di hari-hari mendatang. Bagi kuil Tao,
upacara pemberkatan merupakan salah satu acara penting yang mereka persiapkan dengan cermat. Bukan karena mereka benar-benar menginginkan kesejahteraan rakyat, tetapi karena itu adalah kesempatan untuk menjual barang. Barang termurah dihargai 89 yuan tiap buah, sedangkan barang termahal lebih dari 10.000 yuan. Meski begitu, orang-orang masih antusias dan rela membuka dompet mereka. Upacara pemberkatan berlangsung sekitar setengah jam. Pada saat itu, kepala biara kuil, Zhang Yanjun, mengenakan jubah Tao, muncul di hadapan orang banyak. Dengan senyum dan aura kebajikan, dia tampak seakan-akan menguasai seluruh dunia. Untuk membantu semua orang lebih memahami budaya Tao, program selanjutnya adalah demonstrasi seni bela diri Tao tradisional yang diwariskan turun-temurun di kuil Xiyun. Silakan dinikmati. Setelah Zhang Yanjun selesai berbicara, hadirin di bawah bertepuk tangan meriah. Dibandingkan dengan program-program artistik tersebut, mereka lebih menyukai pertunjukan-pertunjukan hardcore dalam seni bela diri. Zhang Yanjun meninggalkan panggung sementara Zhu Jinwo berjalan ke atas panggung. Hal itu langsung menimbulkan gelombang seruan. Bukankah dia guru yang baru saja menyelamatkan anak itu? Aku tidak menyangka dia akan memamerkan kungfu-nya kali ini. Dia benar-benar hebat. Bukan hanya kemampuan medisnya yang brilian, tapi juga seni bela dirinya yang dahsyat. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli. Mendengar diskusi itu, wajah Lin Yi dan Qiao Xin menjadi gelap. Apakah mereka meninggalkan otak mereka di rumah saat mereka bepergian? Melihat reaksi orang-orang di bawah panggung, Zhu Jinwo tersenyum. Semakin fanatik orang-orang di bawahnya dan semakin mereka mengaguminya, semakin mudah baginya untuk mendapatkan uang mereka. Semuanya, tenanglah. Pertunjukan akan segera dimulai. Setelah Zhu Jinwo selesai berbicara, dua orang Taois naik ke panggung sambil membawa rangka besi yang sudah dilas setinggi sekitar 2 meter, menyerupai palang horizontal di gedung olahraga sekolah. Pada saat yang sama, orang lain mengeluarkan 3 buah batu bata merah, diikat erat dengan tali, dan menggantungkannya pada rangka besi sekitar 1 meter di atas tanah. Setelah semuanya siap, yang lain meninggalkan panggung, dan Zhu Zhenyu berdiri di tengah panggung dan berbicara. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kekuatan batin Taois kita yang unik dengan menendang dan menghancurkan ketiga batu bata ini dengan satu tendangan. Begitu dia selesai berbicara, gelombang seruan muncul dari para hadirin. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Saat kegembiraan mencapai puncaknya, Zhu Zhenyu menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan tatapan mata yang tajam, dia melompat dan mengayunkan kakinya ke arah batu bata yang tergantung di udara. Dentang, dentang, dentang. Dengan satu tendangan kuat, Zhu Zhenyu menghancurkan 3 batu bata yang diikat menjadi satu, menciptakan pemandangan yang sangat mengesankan. Bab 1900. Undangan ke panggung. Melihat pemandangan ini, penonton terbelalak lebar dan mulut mereka menganga. Adegan ini sungguh mengejutkan mereka. Satu tendangan bisa menghancurkan 3 batu bata. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kekuatan batin penganut Tao memang sesuai dengan reputasinya. Mendengar sorak-sorai penonton di bawah, Zhang Yanjun menampakkan ekspresi puas. Dia merasa bahwa merekrut Zhu Jinwo ke kuil Xian 3 bulan lalu jelas merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Selain seorang praktisi bela diri seperti dia, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan menghancurkan 3 batu bata dengan satu tendangan. Lagi pula, ini baru hidangan pembuka. 2 acara berikutnya bahkan lebih menarik. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir menjual barang-barang di kuil Tao. Saudara Lin, apakah benar-benar ada yang namanya kekuatan internal? Jangan dengarkan omong kosongnya, kata Lin Yi, kalaupun ada, itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang seperti dia. Lin Yi pernah berdiskusi tentang energi internal dengan Qiu Yuluo dan Ning Che saat dia bosan. Kemudian, ia sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan internal sebenarnya adalah cara untuk mengerahkan kekuatan di dantian. Dengan kata lain, masuk akal untuk mengatakan bahwa Lin Yi dan yang lainnya memiliki kekuatan internal. Namun, orang seperti Zhu Jinwo hanya membual, mustahil baginya untuk mengerahkan kekuatan dalam dantiannya. Dia berhasil menendang 3 batu bata dengan satu pukulan, menunjukkan tingkat keterampilan yang lumayan, jadi dia pasti seorang seniman bela diri. Saya masih merasa ini semacam penipuan, kata Qiao Xin. Ini jelas cuma pencitraan. Karena itulah kita sebaiknya menikmati saja tontonannya tanpa menganggapnya terlalu serius. Saat mereka berbicara, seseorang di dekatnya menyela. Sobat, kurasa kau benar. Hal semacam ini hanya membodohi orang biasa. Siapapun yang berpendidikan sedikit pun tidak akan tertipu. Untungnya, ini gratis. Kalau aku harus bayar, aku pasti tidak akan datang. Pembicara yang berdiri di samping mereka adalah seorang pria pendek berkulit gelap dengan ekspresi meremehkan. Sepertinya ada orang lain yang menyadarinya, kata Qiao Xin sambil terkikik.
Pria itu terkekeh. Seperti kata temanmu, kami di sini cuma untuk hiburan. Jangan dianggap serius. Ya, ya. Apa yang kau bicarakan? Sang guru sedang menunjukkan kekuatan batin, dan kau malah berkomentar sarkastis. Apa kau pikir ini membuatmu terlihat pintar? Percayalah, perilakumu itu hanya cari perhatian. Mendengar ledakan tiba-tiba itu, Lin Yi dan rekan-rekannya menoleh dan melihat seorang wanita parubaya berusia 40-an. Dia melotot ke arah mereka seakan-akan mereka telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Apakah kami salah? Jawab pria berkulit gelap itu. Dia hanya menendang 3 batu bata, tidak ada yang istimewa. Coba lihat lebih dekat. Pendeta Tao itu memakai sepatu kain, hampir seperti bertelanjang kaki. Meski begitu, fakta bahwa dia bisa memecahkan 3 batu bata menunjukkan betapa hebatnya keahliannya. Dia benar. Seorang pria parubaya lain bergabung dalam percakapan, berpihak pada wanita itu. Menariknya, ia mengenakan sesuatu yang menyerupai jubah Tao, menunjukkan bahwa ia seorang penggemar budaya Tao. Ketiga batu bata itu melayang di udara. Saat ditendang, sebagian besar gayanya hilang. Tanpa tenaga dalam, mustahil untuk menghancurkannya. Kalian hanya pamer dan mencoba mencuri perhatian. Oh, ayolah. Kekuatan batin, kekuatan luar, semuanya tipuan. Aku yakin aku juga bisa melakukannya. Itu semua hanya tipuan, jawab pria berkulit gelap itu. Perkataan lelaki berkulit hitam itu langsung menimbulkan kegemparan. Orang-orang yang berdiri di sekitarnya mulai mencela dia dan Lin Yi. Untuk sesaat, suasana yang tertib menjadi riuh. Di atas panggung, Zhu Jinwo menunggu untuk menikmati rasa iri dan sorak-sorai orang lain. Ia tidak menyangka orang-orang di bawah akan benar-benar mulai berdebat. Ketika menoleh, dia terkejut mendapati bahwa si pembuat onar itu sebenarnya adalah orang yang baru saja menghancurkan rencananya. Dia segera menyipitkan matanya karena tatapannya dipenuhi amarah. Tadi, dia yang bangkit dan menghancurkan rencananya. Sekarang, dia melakukannya lagi. Dia benar-benar harus memberinya pelajaran. Berhenti, berhenti, berhenti. Semuanya, tenang. Melihat situasi di bawah panggung semakin kacau, Zhu Jinwo melangkah maju untuk menghentikannya. Tak lama kemudian, keributan di bawah panggung berhenti. Zhu Jinwo menatap Lin Yi dan pria berkulit gelap itu. Kami para Taois tidak pernah menolak suara-suara asing yang memfitnah kami. Jika kalian berdua ragu dengan kekuatan batin yang saya tunjukkan, silakan beritahu saya. Pria berkulit gelap itu tampak meremehkan. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Aku hanya merasa apa yang kau lakukan tidak ada hubungannya dengan kekuatan batin. Jangan bohongi aku. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan internal. Zhu Jinwo tidak marah. Ia menoleh ke arah Lin Yi. Tuan, apakah Anda juga berpikir begitu? Lin Yi mengangkat bahu. Benar. Pendeta Tao, pria itu tadi bilang dia juga bisa memecahkan 3 batu bata. Biarkan dia naik dan mencobanya. Tunjukkan padanya apa kekuatan batin Tao yang sesungguhnya, kata pria parubaya berjubah Tao itu. Zhu Jinwo mengangguk dengan tenang dan tidak menolak. Kurasa orang Taois ini benar. Kalau kalian berdua ragu dengan levelku, kalian bisa datang dan mencobanya. Nanti, kalian akan tahu sendiri apakah aku menggunakan kekuatan batin Taois. Menghadapi situasi seperti itu, Zhu Jinwo tidak takut. Malah, ia memiliki keyakinan penuh. Sebelum datang ke Kuil Xian, ia adalah seorang petarung terkenal di dunia bela diri. Levelnya sangat tinggi. Itulah sebabnya dia bisa menghancurkan 3 batu bata dengan satu tendangan. Kalau orang biasa, atau bahkan orang yang levelnya lebih rendah, mustahil bisa melakukan hal itu. Hanya orang seperti dia yang telah berlatih bertahun-tahun yang bisa melakukannya. Ketika mereka muncul kemudian, lupakan 3 batu bata, tidak satu pun akan hancur. Perkataan Zhu Jinwo membuat perhatian semua orang tertuju pada Lin Yi dan pria berkulit gelap itu. Tidakkah kau pikir kau sangat kuat? Pendeta Tao sudah mengundang. Kau naik ke panggung. Kalau kau punya nyali, naiklah. Lebih baik kau akui saja kalau kau sedang bermain-main di depan galeri. Memalukan sekali. Itulah tipe orang yang paling kubenci. Kalau di bawah, mereka berani ngomong apa saja, tapi kalau lihat aslinya, mereka nggak bisa gerak. Sekali lihat, aku langsung tahu mereka tipikal tukang ngetik. Menghadapi kritik semua orang, ekspresi pria berkulit gelap itu tampak sangat buruk. Ia berbisik kepada Lin Yi. Kenapa tidak? Lin Yi tersenyum. Mari kita bersama-sama membongkar Taois palsu ini. Aku ikut. Lin Yi awalnya hanya ingin menonton acara itu. Jika orang-orang ingin mempercayainya, itu pilihan mereka. Ia tidak merasa berkewajiban untuk mengedukasi mereka. Namun, sekarang setelah ia menjadi pusat perhatian,
ia menyadari bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, ia mungkin akan tenggelam dalam lautan kritik. Ayo pergi. Pria berkulit gelap itu berteriak kepada kerumunan di sekitarnya. Bersihkan jalan. Kita naik sekarang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.